membahas materi tentang peluang. Yang pertama adalah perlu kita ketahui standar kompetensi. Standar kompetensi peluang ini masuk menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita dapatkan yaitu menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah, menentukan ruang sampel suatu percobaan, dan menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang faktorial, tentang kaidah pencacahan. Jika ada dua peristiwa pertama dapat terjadi dalam M cara, dan peristiwa yang kedua dapat terjadi dalam N cara, maka peristiwa pertama dan peristiwa kedua dapat terjadi sekaligus dalam N dikalikan dengan N cara. Contoh yang pertama, ada 3 kota, yaitu kota P, kota Q, dan R. P dan Q dihubungkan dengan 4 jalan, sedangkan Q dan R dihubungkan dengan 5 jalan. Pertanyaannya, carilah banyak cara perjalanan dari P ke R melalui Q, dan banyak jalan dari P ke R melalui Q, dan kembali lagi ke P dengan jalan yang sudah dilalui saat pergi tidak boleh kita lalui kembali. Kita bahas. Wah, sudah ada jawabannya ini. Sudah ada bocorannya ternyata di sini. Oke, bisa kita gambarkan. Di sini adalah kota P. Dari kota P ke kota Q dihubungkan oleh 4 jalur. Jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga, serta jalur keempat. Kemudian dari Q ke R, kita hubungkan dengan 5 jalan. Jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat, dan jalur kelima. Dari kota P ke kota R dengan melalui Q, bisa kita hitung ada berapa banyak cara, yaitu dari P ke Q ada 4 cara, kemudian dari Q ke R ada 5 cara. Jadi dalam perjalanan dari P ke R, kita bisa melalui dalam 4 dikali 5 cara, yaitu ada 20 cara. Artinya dari P ke R ini kita punya 20 alternatif jalan yang berbeda. Kemudian yang B adalah dari P ke Q ke R, kemudian kembali lagi dari R ke Q ke P. Ada berapa banyak jalur yang bisa kita lalui dengan pada saat pergi, itu jalur yang sudah dilalui pada saat pergi tidak kita lalui kembali pada saat kita pulang. Pada saat kita pergi otomatis sama dengan jawaban yang soal nomor A tadi, bahwa dari P ke Q ada 4 jalur, dari Q ke R ada 5 jalur, karena memang jalurnya belum ada yang dilalui. Kemudian saat kita pulang kembali, dari R ke Q, yang tadinya ada 5 jalur, saat kita berangkat sudah kita lalui 1, sehingga kita hanya tinggal punya 4 pilihan. Jadi hanya ada 4 pilihan di sini. Kemudian dari Q ke P, yang tadinya ada 4 jalur saat berangkat kita sudah lewat 1, jadi hanya ada tinggal 3 pilihan jalur. Sehingga pada saat pulang kita hanya punya 12 alternatif jalur. Pada saat berangkat dari P ke R dan pulang kembali ke P atau PP di sini bukan pulang pergi tapi pergi pulang, karena kita kan pergi dulu tadi baru pulang. Itu tinggal kita kalikan dari jalur pergi dikalikan dengan pulang. Jadi ada 240 alternatif jalan. Banyak sekali tuh kalau kita coba satu per satu, bisa berapa hari tidak selesai ya. Kemudian contoh yang kedua sudah ada jawabannya, tapi soalnya baru muncul kemudian. Akan dipilih 3 orang dari 6 pengurus sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Carilah berapa cara jika seseorang tidak boleh merangkap jabatan. Jadi ini nanti ada 3 posisi jabatan, sehingga kita menyediakan 3 tempat. Tempat yang pertama sebagai ketua, karena belum ada yang terpilih dari 6 orang ini, sehingga 6-6-nya berhak untuk dipilih. Kemudian tempat yang kedua, sebagai wakil ketua, dari 6 orang tadi, sudah kita pilih 1, sehingga hanya tinggal 5 orang yang bisa kita pilih untuk menjadi wakil ketua, karena tidak boleh
rangkap jabatan. Kemudian untuk sekretaris juga dari 6 orang, 1 sudah jadi ketua, 1 sudah jadi wakil, sehingga tersisa tinggal 4 orang. Sehingga banyaknya pilihan adalah tinggal dikalikan dari 6 kali 5 kali 4 ini harusnya. Ini bukan 6 kali 54 ya. Harusnya 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Maklum ini yang ngetik tadi malam sambil ngantuk. Contoh yang ketiga. Diberikan angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Buat bilangan 3 digit dengan syarat yang pertama angkanya boleh sama, kemudian angkanya harus berbeda, bilangannya lebih kecil dari 500 dan berbeda, kemudian yang keempat hilang ya. Yang keempat itu bilangan ganjil lebih besar dari 300. Oke, kita coba cari jawabannya. Ya, yang pertama, karena boleh ada pengulangan, maksudnya boleh ada pengulangan, tadi kan kita akan membentuk bilangan yang terdiri atas 3 digit. Kalau 3 digit berarti ada ratusan, puluhan, satuan. Satuan ini harusnya bukan ribuan. Wah, ngantuk maning ge. Nah, sehingga ada 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Karena boleh ada pengulangan, maksudnya boleh ada pengulangan. Kalau kita membentuk angka 122, berarti ada angka 2 yang diulang 2 kali, itu yang artinya boleh ada pengulangan. Jadi, yang masuk di posisi pertama adalah 6-6-nya boleh kita pilih. Dan yang kedua juga 6 boleh kita pilih, ketiga juga 6 boleh kita pilih. Jadi kalau kita menyusun 3 angka dari 6 angka ini, ada 216 macam formasi angkanya. Kemudian yang B, angka yang boleh dipilih untuk angkanya tidak boleh diulang. Artinya, angka yang sudah kita ambil untuk masuk ke tempat pertama, itu tidak boleh kita pakai lagi untuk tempat kedua. Dan begitu seterusnya. Oke, kita isi dari yang ratusan dulu. Yang ratusan kan angkanya masih utuh, ada 6 angka ini. Kita boleh memilih ke 6-nya. Jadi 6 angka yang boleh kita pilih. Yang kita masukkan ke sini adalah bukan angka 6, tapi banyaknya pilihan angka. Jadi ada 6 buah pilihan angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7. Ada 6 buah angka. Sudah kita pilih 1 untuk masuk di tempat pertama. Misalkan angka 1 yang kita pilih. Sehingga untuk masuk di posisi kedua, angka ratusan, kita hanya tinggal mempunyai 5 pilihan. Karena 1 sudah dipilih tadi dari 6. Maka 5 yang kita pilih di sini. Kemudian di tempat satuan, dari 6 ini, 1 sudah diambil di tempat pertama, 1 lagi diambil di tempat kedua, maka yang kita pilih hanya tinggal 4. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 120. Yang ketiga, angkanya kurang dari 500 dan berbeda. Kurang dari 500. Dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 tadi, yang menyebabkan angka tersebut menjadi kurang dari 500, kita melihat dari angka yang paling depan. Kita tahu angka itu kurang dari 500 kan melihatnya dari yang paling depan. Kalau depannya di bawah 5, otomatis angka tersebut kurang dari 500. Kalau sudah di atas 5 ke atas, itu otomatis lebih dari 500. Sehingga yang memenuhi untuk mengisi tempat ratusan hanya angka 1, 2, dan 3, hanya 3 angka yang bisa kita pakai. Kemudian berbeda karena tadi kan ada 6 angka. Kita sudah mengambil 1 untuk mengisi ratusan, sehingga kita tinggal punya pilihan 5 angka. Dan di posisi satuan, kita tinggal mempunyai 4 angka. Jadi tinggal 60. Yang keempat, yang D, angkanya lebih dari 300, kemudian berbeda, dan ganjil. Tadi kita tahu lebih dari 300 itu kuncinya ada di depan. Kalau di depan ini angkanya 3 ke atas, otomatis dia lebih dari 300. Jadi angka 3, 5, 6, dan 7 yang boleh mengisi posisi depan. Ada 4 buah angka. Kemudian ganjil.
kita tahu angka itu ganjil itu adalah dari yang paling belakang. Kalau guru bilang 1201, pasti kamu bilang ganjil karena kamu melihat dari angka yang paling belakang. Kalau angka yang paling belakang ganjil, otomatis angka tersebut berapapun banyaknya, berapapun panjangnya, maka bilangan tersebut bilangan ganjil. Maka kita melihat yang ganjil hanya dari yang belakang dulu. Kalau belakang ganjil, maka bilangan itu ganjil. Maka yang bisa mengisi posisi ganjil ini di belakang ini adalah angka-angka yang ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, dan 7. Ada 4 angka, kemudian tinggal yang tengah. Berbeda sekarang. Pertama sudah dipakai 1, kedua di tempat terakhir sudah dipakai 1. Jadi dari 6 angka sudah diambil 2 untuk depan 1, belakang 1, tinggal ada 4. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Gue rasa tidak perlu bertanya ya, karena pasti tidak akan dijawab, tidak bisa langsung dijawab. Silahkan dicoba latihannya saja. Oke? Ini soal latihannya. Ya, hilang. Selamat mengerjakan.